Rasa sedih barangkali harus ditepikan aktor Fahmi Bo. Pemeran sinetron tukang ojek pengkolan ini harus merana karena sudah 2 tahun belum bertemu buah hatinya yang kedua. Apalagi ia santer dikabarkan sudah pisah ranjang dengan istrinya. Kalau tinggal di kosan sendiri, saya udah 2 tahun ya. Udah 2 tahun. Ya mungkin ini jalan yang terbaik lah, misalnya jalan terbaik. Jadi ada yang nggak bisa saya ceritakan gitu kan. Jadi cuma saya sama dia aja yang tahu gitu. Ya pisah ini emang harus terjadi gitu. Harus terjadi, mungkin bisa lebih mengintrospeksi diri masing-masing gitu. Jadi sementara ya daripada kita satu rumah juga ribut terus, ya mending kayak gini masing-masing dulu. Namun perasaan getir itu harus ia tahan lantaran sudah beberapa tahun sejak terkena stroke ringan, Fahmi harus rutin menjalani perawatan di bagian kakinya. Fahmi memilih jalur alternatif untuk menyembuhkan bagian kakinya yang sulit digerakkan. Kepada tim Gospot, Fahmi mengajak saat menjalani terapi. Sekarang lagi di terapi nih. Ini baru pertama kali terapi model kayak begini. Biasanya kan saya suka tusuk jarum. Tapi ini model terapi apa Mbak namanya Mbak? Oh ya, itu dah dia tadi udah ngomong. Ya jadi nyobain nih baru kali ini. Ya namanya niat sembuh ya, kita ikhtiar lah. Mau caranya seperti apa, mau disetrum kayak mau di apa, pokoknya yang penting bisa ada perubahan gitu. Nah ini ada apa nih sekarang? Oh ini sekarang dipakum nih katanya nih, tadi disetrika, disetrum udah, tadi nih kaki nih. Pertama laser, nah laser itu gunanya untuk menguraikan darah, jadi untuk membuang sampah dalam darah. Nah yang kedua ada namanya TENS, ini getar, untuk otot, saraf, sama darah. Melancarkan darah, merilekskan otot, sama menstimulasi saraf gitu. Menjalani terapi mau tak mau harus dilalui pria berbadan besar ini. Apalagi ia masih harus mencari nafkah lewat berbagai kegiatan syuting. Lantas bagaimana Fahmi menguatkan diri di tengah berjuang sendirian menyembuhkan penyakitnya? Dengan cara apa ia meluapkan kerinduannya pada buah hati? Ya sebenarnya sih kangen lah sama masa-masa dulu kan. Karena kita selalu berempat, mana-mana selalu berempat, susah senang berempat. Tapi sekarang yang benar-benar yang saya merasakan ini sendirian gitu. Jadi bedanya di situ aja. Ya pemirsa Gospot, makasih banget udah ikutin saya terapi. Tadi sudah segala macam dilakukan, disetrika, divakum, urut, dipijat gitu kan, terus dikena getar-getaran gitu, ada getar-getaran yang bener-bener peredaran darahnya terasa banget gitu. Ya alhamdulillah nih ada perubahan agak enteng kembali tadi saya baru datang. Sekarang udah ada perubahan lah gitu, maksudnya perubahan di kaki agak lemas gitu. Dibanding tadi kan waktu awal kaku banget datang juga masih kaku. Nah mudah-mudahan saya cocok dengan cara terapi seperti ini gitu kan. Ya pokoknya saya minta doanya aja biar saya bisa sehat lagi, bisa normal lagi berjalan dan bisa bekerja lagi. Amin. Dadah Gospot. Hidup memang tak selalu sejurus yang kita rencanakan. Selalu saja ada kelokan tajam hidup yang memutar takdir. Begitu pula dengan nasib Batra pedangdut Lia Ledista.
Meski sudah 7 tahun mengarungi bahtera bersama suami yang berprofesi sebagai pengusaha, namun ia terpaksa harus mengakhiri bahtera lantaran tabiat buruk sang suami yang kembali terjerembab ke dunia perjudian. Dan kemarin, saat sidang mediasi kembali dihelat, masing-masing para pihak kembali tak hadir, hanya diwakili kuasa hukum. Nggak datang juga dari pihak sananya, tapi aku juga nggak datang gitu. Jadi cuma diwakili sama lawyer karena sudah dipastikan nggak datang kan dari pihak sananya, jadi ya udah aku juga nggak usah datang biar diwakilin lawyer. Dan hasilnya masih ada lagi pertemuan tanggal 5 April nanti, sekalian saksi-saksi yang didatengin dari keluarga aku, bukti-bukti saksi-saksi nanti baru tanggal 5 April nanti. Dia sudah tahu banget konsekuensinya. Kita akan berpisah tuh dari sebelum kita nikah. Dia udah tahu bahwa kalau masih suka berjudi lagi, ya konsekuensinya ya malah pisah. Dia tahu. Jadi nggak ada masalah, saya sama dia nggak ada masalah. Cuman memang karena keluarganya dia aja kan kemarin yang kayak mungkin shock kali ya, atau nggak belum terima gitu kan. Lia sendiri sudah sejak lama membangun komitmen agar tabiat serupa tak terulang. Tapi lantaran sang suami kembali tergoda, apa boleh buat, Lia pun harus mengambil keputusan. Meskipun ia mengaku sempat mendapatkan teguran dari keluarga sang suami agar tak mengambil keputusan cerai, tapi apa daya, ia sudah hakul yakin mengambil keputusan untuk bercerai dari sang suami. Lantas benarkah Lia mendapatkan teror sejak memutuskan untuk menggugat cerai sang suami? Benarkah Lia juga tak mau pusing dengan pembagian harta gono gini? Oh, enggak, maksudnya enggak ada yang bilang masih sayang ya, maksudnya namanya juga suami istri kan, jadi ya pasti banyak yang dilaluin gitu. Sebenarnya nggak mau juga di posisi kayak gini menceraikan, enggak, tapi kan memang harus pisah. Ya memang kita nggak bisa bersama gitu. Kalau dibilang cinta enggak, tapi kalau dibilang sayang ya namanya manusia yang udah bersama selama 7 tahun gitu kan. Ya cuman sayangnya sih jadi seakan-akan kayak ada masalah, padahal nggak ada masalah gitu. Padahal karena terbentur kayak keluarganya dia kayak masih waktu itu ya. Alhamdulillah sekarang sudah agak mereda sih, udah nggak ada teror, sudah kayak ya udahlah mungkin kayak gitu kali ya. Iya, hubungan sama keluarga aja nggak sedikit renggang. Ya, siapa yang bisa menerka takdir? Begitu pula sahabat-sahabat dekat Lia. Mereka tak menyangka jika bahtera yang sudah 7 tahun di kayu itu harus terhempas dalam badai perceraian. Lantas benarkah sejawat Lia hanya bisa memberi support? Keluarga malah kita udahlah kita di Jawa Timur aja karena udah fokus sama keluarga kayak gitu. Nanti kalau ada job baru kita kumpul biasanya gitu Kak. Saking kita itu supportnya, lihat mama udah bahagia gitu loh. Ya udah berarti mama emang pengen fokus ke keluarga dulu. Kalau ada job baru kita kumpul di Jakarta untuk ke tujuan jobnya itu biasanya gitu. Kalau sekarang kan mama udah sambil menyelesaikan masalah mau berkarir lagi kayak gitu buat menghibur dirinya dia gitu. Jadi sekarang supportnya juga kayak ayolah kita bangkit lagi. Ayo mama pasti bisa, mama bangkit lagi. Sekarang waktunya bahagiain. Kalau dulu kan keluarga. udah bener-bener kayak fokus sama keluarga. Karena aku tuh nggak bisa kayak semakin disupport tuh kayak semakin pengen nangis gitu loh. Itu orangnya gak bisa dia nangis, makanya mama nggak mau. Apalagi kita kan juga udah kayak masih nangis bertiga nih. Udah masih nangis bertiga ini. Jadi makanya kayak ya udah yang senang-senang aja gitu. Tapi kalau mereka malah sabar ya gitu malah nggak bisa. Jadi mendingan ya udahlah yang senang-senang aja gitu. Nggak mau dilihat orang tuh yang terus. Tapi kalau udah ngeceritain gitu gimana ya nggak nangis tuh nggak mungkin kan. Sampai ada yang bilang settingan ya ini aku bilang ya kalau emang kalian merasa aku settingan ya terserah gitu ya, aku yang ngejalanin gitu. Karena ya nggak pengen lah nangis terus di kamera kan, pengennya cantik aja, pengennya yang cantik gitu. Tapi kalau udah nyeritain sesuatu yang maksudnya nyakitin atau apa ya pas secara nggak langsung kan keluar sendiri air mata gitu kan. Kalau ke mereka juga sama, aku nggak cerita apapun, aku tunggu sampai bisa menceritakan karena cerita di telepon itu kadang beda gitu. Tapi akhirnya nggak kuat telepon sama yang Nia itu ya nangis, tetap nangis padahal udah selang berapa minggu gitu tetap aja nangis gitu. Jadi sama-sama aku kan juga seorang istri kan gitu. Jadi kayak ngerasain juga gitu loh, kayak kalau mama itu udah kayak ngabdi gitu ke suaminya, udah dari Jakarta dia barang-barangnya itu
barang trio, barang sendiri tuh udah banyak banget ditinggal begitu aja, bahkan dikasihkan demi untuk mengikuti suaminya kemana ke tempatnya gitu kan. Terus tiba-tiba kayak gini gitu, jadi kayak aku tuh ya Allah mama gitu, dia udah kesana gitu, tapi ya wis, siapa sih wanita yang pengen dapat musibah kayak gini, tapi ini udah takdir mah, gimana, ya udah mama jalanin. Nah kita cuma bisa support gitu aja karena ini udah terjadi gitu loh mas. Bagaimana, tapi ini tuh sudah kayak sifat ya. Kalau judi terus kayak maaf ya narkoba itu aku kayak nggak bisa terima aja sih gitu. Jadi ya harus berpisah meskipun bagaimanapun keadaannya, apalagi ini sudah yang kesekian kalinya gitu. Kalau untuk yang pertama kali mungkin ya kita pasti bisa kasih kesempatan lah gitu. Ya semoga aja karir mama sendiri pun single pun sukses, terus trio mama pun juga lancar jobnya, biar kita terutama mama juga lancar rezekinya gitu aja sih, doa untuk grup kita biar makin banyak jobnya.